Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pelajaran dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdina shiratal mustaqima. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh menurut bahasa artinya bersuci, sedangkan menurut istilah artinya bersuci dari hadas dan najis karena hendak beribadah kepada Allah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, najis adalah sesuatu yang menyebabkan tidak sahnya sholat, tidak halalnya makanan atau minuman, dan tidak dapat digunakannya air untuk bersuci, dan sebagainya. Macam-macam najis. Najis ada 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun, yang hanya makan minum ASI. Cara mensucikan najis ringan, cukup memerciki najis dengan air yang suci. Najis yang kedua yaitu najis mughalladhah atau najis berat, yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi. Adapun cara mensucikan najis berat, yaitu dibasuh dengan 7 kali basuhan, di mana salah satu harus dicampur dengan tanah yang suci. Yang ketiga, najis sedang atau najis mutawasitoh, yaitu semua najis selain najis ringan dan najis berat. Misalkan kencing orang, kencing kucing, kotoran ayam, alkohol atau khamar, dan sebagainya. Najis mutawasitoh ada 2 macam. Yang pertama, najis ainiyah, yaitu najis yang bisa dilihat, artinya benda najisnya masih tampak. Yang kedua yaitu najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak karena benda najisnya sudah tidak ada, tetapi diyakini pernah ada najis yang belum disucikan, sehingga secara hukum dianggap tetap ada najis. Cara menghilangkan najis mutawasitoh atau najis sedang, yaitu dibasuh dengan 3 kali basuhan. Untuk menghilangkan najis ainiyah, dihilangkan terlebih dahulu najisnya, kemudian dibasuh sampai warna, rasa, dan baunya hilang dengan 3 kali basuhan. Sedangkan untuk najis hukmiyah, cara mensucikannya cukup disiram dengan 1 kali siraman. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan orang itu tidak boleh melakukan ibadah tertentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan orang yang berhadas batal salatnya, kemudian batal juga wudhunya, dan tidak boleh melakukan tawaf. Macam-macam hadas. Hadas ada 2 macam. Yang pertama, hadas kecil, yaitu hadas yang cara mensucikannya dengan wudhu atau tayamum. Yang termasuk hadas kecil diantaranya buang air kecil, buang air besar, buang angin, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, hilang akal sebab tidur atau pingsan, dan sebagainya. Sedangkan hadas besar yaitu hadas yang cara mensucikannya dengan mandi wajib atau tayamum. Hal-hal yang termasuk hadas besar yaitu haid atau menstruasi, wiladah atau melahirkan, nifas atau keluar darah setelah melahirkan,
jima melakukan hubungan suami istri, keluar sperma, dan meninggal dunia. Demikianlah bahasan kita kali ini. Pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas tata cara toharoh. Semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.